Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, zat yang maha pengasih dan maha penyayang, yang masih memberi kita kesempatan hidup, iman dan waktu untuk memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Pemirsa Daily Iman yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa sudah rajin beribadah tetapi hidup terasa hampa? Salat tidak pernah ditinggalkan, sedekah sesekali dilakukan, namun ketenangan seakan jauh dari hati. Bisa jadi bukan karena amal kita kurang, melainkan karena pahala kita diam-diam terhapus oleh kebiasaan yang sering kita anggap sepele. Subhanallah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan bahwa ada amalan yang pahalanya hilang sia-sia bahkan sebelum sampai ke akhirat karena tercampur oleh dosa dan kelalaian. Hari ini mari kita bermuhasabah bersama. Inilah kebiasaan yang tanpa kita sadari dapat menghapus pahala sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebiasaan pertama yang sangat berbahaya adalah riya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghapus pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan." Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. Riya adalah melakukan ibadah agar dilihat dan dipuji manusia, bukan karena Allah. Salat ingin dipuji khusyuk, sedekah ingin dipuji dermawan, ibadah ingin dikenal soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Apakah itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Riya." Hadis riwayat Ahmad. Pemirsa Daily Iman, riya tidak selalu besar dan tampak. Kadang ia hanya berupa rasa senang berlebihan ketika dipuji atau kecewa saat amal tidak diketahui orang lain. Dan ingatlah, amal yang tercampur riya tidak bernilai di sisi Allah. Kebiasaan kedua yang sering merusak pahala adalah lisan yang tidak dijaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa banyak pahala salat malam, puasa sunnah dan sedekah yang habis karena ghibah, fitnah, ucapan kasar dan meremehkan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang orang yang bangkrut, "Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala salat, puasa dan zakat, namun ia pernah mencaci ini, menuduh itu dan memakan harta orang lain. Maka pahalanya diambil dan diberikan kepada orang-orang yang dizaliminya." Hadis riwayat Muslim. Astagfirullah, betapa ruginya orang yang rajin ibadah tetapi kehilangan pahala karena lisannya sendiri. Kebiasaan ketiga adalah meremehkan dosa kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hati-hatilah kalian dari dosa-dosa kecil, karena dosa kecil itu akan berkumpul hingga membinasakan seseorang." Hadis riwayat Ahmad. Dosa kecil yang dianggap biasa jika terus dilakukan bisa menggelapkan hati, menghalangi keberkahan dan menghapus pahala kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus keburukan." Quran Surah Hud ayat 114. Namun sebaliknya, keburukan yang terus diulang juga bisa menghapus kebaikan. Menunda taubat adalah jebakan setan. Ia membuat kita merasa masih punya waktu, padahal ajal bisa datang kapan saja.
Kebiasaan keempat yang sangat berbahaya adalah hasad atau iri dengki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah hasad, karena hasad memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Hasad bukan hanya iri, tetapi keinginan agar nikmat orang lain hilang. Orang yang hasad akan sulit bersyukur, hatinya gelisah dan pahalanya tergerus tanpa sadar. Pemirsa Daily Iman, ridha terhadap takdir Allah adalah bentuk iman. Siapa yang tidak ridha, maka ia telah membuka pintu hilangnya keberkahan. Kebiasaan terakhir adalah lupa Allah saat nikmat datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri." Quran Surah Al-Hasyr ayat 19. Saat sempit kita rajin berdoa, saat lapang kita lupa berzikir. Nikmat yang tidak disyukuri bisa berubah menjadi ujian, bahkan penghapus pahala jika membuat kita lalai dari Allah. Pemirsa Daily Iman yang dirahmati Allah, betapa ruginya jika amal kita banyak namun pahalanya sedikit. Betapa sedih jika kita rajin ibadah tetapi hasilnya nihil di akhirat. Mari kita jaga niat kita, lisan kita, hati kita, dan hubungan kita dengan Allah. Semoga Allah membersihkan amal kita dari ria, menjaga lisan kita, melembutkan hati kita, dan menerima seluruh amal kebaikan kita. Jika nasihat ini bermanfaat, niatkan untuk berbagi sebagai amal jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.